Bagian 4. Surat Nyai memang tidak berlebih-lebihan. Anelis kelihatan susut. Ia sambut aku pada tangga depan rumah. Matanya bersinar-sinar menghidupkan kembali wajahnya yang pucat waktu ia menjabat tanganku. Robert Melema tidak nampak, aku pun tak menanyakan. Nyai muncul dari pintu di samping ruang depan. Akhirnya kau datang juga, Nyo. Betapa lamanya Anelis harus menunggu. Urus abangmu itu, aku masih banyak kerja, Nyo. Aku masih sempat melirik ke dalam ruangan di samping ruang depan. Ternyata tak lain dari kantor perusahaan. Nyai menutup kembali pintu, hilang di baliknya. Seperti pada kedatanganku yang pertama, juga sekarang timbul perasaan itu di dalam hati. Seram. Setiap waktu rasanya bisa terjadi peristiwa aneh. Waspada hati ini memperingatkan. Jangan lengah, seperti dulu juga sekarang. Sepantun suara bertanya padaku, mengapa kau begitu bodoh berkunjung kemari? Sekarang hendak coba-coba tinggal di sini pula. Mengapa tidak pulang pada keluarga sendiri kalau memang bosan tinggal di pemondokan atau cari pemondokan lain? Mengapa kau mengikuti tarikan rumah seram ini, tidak melawan, bahkan menyerahkan diri mentah-mentah? Anelis membawa aku masuk ke kamar yang dulu pernah ku tempati. Darsa menurunkan koper dan tasku dari bendi dan membawanya ke dalam kamar. Biar ku pindahkan pakaianmu ke dalam lemari, kata gadis itu. Mana kunci kopermu? Sini. Aku serahkan kunci koperku dan ia mulai sibuk. Buku-buku dari koper ia deretkan di atas meja, pakaian ke dalam lemari, kemudian tas dibongkarnya. Darsa menaruh koper dan tas kosong di atas lemari dan Anelis kini memperbaiki deret buku itu sehingga nampak seperti serdadu berbaris. Mas, itulah untuk pertama kali ia memanggil aku panggilan yang mendebarkan, menimbulkan suasana seakan aku berada di tengah keluarga Jawa. Ini ada 3 pucuk surat, kau belum lagi membacanya. Mengapa tak dibaca? Rasanya semua orang menuntut aku membaca surat-surat yang kuterima. 3 pucuk mas, semua dari B. Ya, nanti ku baca. Ia antarkan surat-surat itu padaku berkata, bacalah, barangkali penting. Ia pergi untuk membuka pintu luar dan surat-surat itu kuletakkan di atas bantal. Kususul dia. Di hadapan kami terbentang taman yang indah, tidak luas, hampir-hampir dapat dikatakan kecil mungil, dengan kolam dan beberapa angsa putih bercengkerama. Seperti dalam gambar-gambar, sebuah bangku batu berdiri di tepi kolam. Mari, Anelis membawa aku keluar melalui jalan beton dalam apitan gazon hijau. Duduklah kami di atas bangku batu itu. Anelis masih juga memegangi tanganku. Apa mas lebih suka kalau aku bicara Jawa? Tidak, aku tak hendak menganiaya dengan bahasa yang memaksa ia menaruh diri pada kedudukan sosial dalam tata hidup Jawa yang pelik itu. Belanda sajalah, kataku. Lama betul kami harus tunggu kau. Banyak pelajaran, aku harus berhasil. Mas pasti berhasil, terima kasih. Tahun depan aku harus tamat, aku selalu terkenang padamu. Ia pandangi aku dengan wajah bersinar-sinar dan dirapatkannya tubuhnya padaku. Jangan bohong, katanya. Siapa akan bohongi kau? Tidak. Betul itu? Tentu. Aku pelukkan tanganku pada pinggangnya dan ku dengar nafasnya terengah-engah. Ya Allah, kau berikan darah tercantik di dunia ini kepadaku. Aku pun berdebar-debar. Di mana Robert, tanyaku untuk penenang jantung. Apa guna kau tanyakan dia? Mama pun tak pernah bertanya di mana dia berada. Nah, satu masalah sudah mulai timbul dan aku merasa tak patut untuk mencampuri. Mama sudah merasa tak sanggup, Mas. Ia menunduk dan suaranya mengandung duka. Sekarang ini semua kewajibannya aku yang harus lakukan. Aku perhatikan bibirnya yang pucat dan seperti lilin tuangan itu. Dia tak menyukai mama, juga tidak menyukai aku. Dia jarang di rumah. Kan mas sendiri pernah saksikan aku bekerja. Ku dekap tubuhnya untuk menyatakan simpati. Kau gadis luar biasa. Terima kasih mas, jawabnya senang. Kau tak perlu perhatikan Robert. Dia benci pada semua dan segala yang serba pribumi, kecuali keenakan yang bisa didapat daripadanya. Rasa-rasanya dia bukan anak sulung mama, bukan abangku, seperti orang asing yang tersasar kemari. Jelas ia banyak memikirkan abangnya dan memikirkannya dengan prihatin. Anak semuda ini. Aku juga tak melihat Tuan Melema, kataku mencari pokok lain. Papa masih juga takut padanya. Maafkan malam buruk itu. Dia pun tak perlu kau perhatikan. Papa sudah menjadi begitu asing di rumah ini. Seminggu sekali belum tentu pulang. Itu pun hanya untuk pergi lagi. Kadang tidur sebentar, kemudian menghilang lagi entah kemana. Maka seluruh tanggung jawab dan pekerjaan jatuh ke atas pundak mama dan aku.
Keluarga macam apa ini? Dua orang wanita, ibu dan anak, bekerja dengan diam-diam mempertahankan keluarga dan perusahaan sebesar itu. Bekerja di mana, Tuan Melema? Jangan perhatikan dia, pintaku Mas. Tak ada yang tahu bekerja di mana. Dia tak pernah bicara, seperti sudah bisu. Kami pun tak pernah bertanya. Tak ada orang bicara dengannya. Sudah berjalan 5 tahun sampai sekarang. Rasa-rasanya memang sudah seperti itu sejak semula aku ketahui. Dia dulu memang begitu baik dan ramah. Setiap hari menyediakan waktu untuk bermain-main dengan kami. Waktu aku duduk di kelas 2 ILS, mendadak semua jadi berubah. Beberapa hari perusahaan tutup. Dengan mata merah, Mama datang ke sekolah menjemput aku, Mas, mengeluarkan aku dari sekolah untuk selama-lamanya. Mulai hari itu aku harus membantu pekerjaan Mama dalam perusahaan. Papa tak pernah muncul lagi, kecuali beberapa menit dalam 1 atau 2 minggu. Sejak itu pula Mama tak pernah menegurnya, juga tak mau menjawab pertanyaannya. Cerita yang tidak menyenangkan. Juga Robert dikeluarkan dari sekolah, tanyaku mengalih. Pada waktu aku dikeluarkan, dia duduk di kelas 7. Tidak, dia tidak dikeluarkan. Meneruskan sekolah mana dia kemudian? Dia lulus tapi tak mau meneruskan, juga tak mau bekerja. Sepak bola dan berburu dan berkuda itu saja. Mengapa dia tidak membantu Mama? Dia pembenci pribumi, kecuali keenakannya, kata Mama. Bagi dia tak ada yang lebih agung daripada jadi orang Eropa dan semua pribumi harus tunduk padanya. Mama menolak tunduk, dia mau menguasai seluruh perusahaan. Semua orang harus bekerja untuknya, termasuk Mama dan aku. Kau juga dianggapnya pribumi, tanyaku hati-hati. Aku pribumi, Mas, jawabnya tanpa ragu. Kau heran, memang aku lebih berhak mengatakan diri Indo. Aku lebih mencintai dan mempercayai Mama, dan Mama pribumi, Mas. Memang keluarga teka-teki. Setiap orang menduduki tempatnya sebagai peran dalam sandiwara seram. Banyak pribumi mengimpi jadi Belanda, dan gadis yang lebih banyak bertampang Eropa ini lebih suka mengaku pribumi. Analis terus bicara dan aku hanya mendengarkan. Kalau itu yang kau kehendaki, terusnya mudah, Robert, kata Mama. Sekarang kau sudah dewasa. Kalau papa mati, perlu kau pada advokat. Mungkin kau akan dapat kuasai seluruh perusahaan ini, kata Mama pula. Tapi kau harus ingat, kau masih punya saudara tiri dari perkawinan Shah, seorang insinyur bernama Maurits Melema, dan kau takkan kuat berhadapan dengan seorang totok. Kau hanya peranakan. Kalau betul kau hendak menguasai perusahaan dengan baik-baik, belajarlah kau bekerja seperti analis. Memerintah pekerja pun kau tidak bisa karena kau tak bisa memerintah dirimu sendiri. Memerintah diri sendiri kau tak bisa karena kau tak tahu bekerja. Lihat angsa itu putih seperti kapas, kataku mengalihkan. Tapi dia bicara terus. Mengapa rahasia keluarga kau sampaikan padaku? Karena Mas, tamu kami dalam 5 tahun ini, tamu keluarga. Memang ada beberapa tamu, hanya semua berhubungan dengan perusahaan. Ada juga tamu keluarga, tapi dia dokter keluarga kami. Karena itu kaulah tamu pertama itu, dan kau begitu dekat, begitu baik pada Mama maupun aku. Suaranya mendesah sunyi, tak kekanak-kanakan. Lihat, tak segan-segan aku ceritakan semua itu padamu, Mas. Kau pun jangan segan-segan di sini. Kau akan jadi sahabat kami berdua. Suaranya menjadi semakin sentimental dan berlebihan. Segala milikku jadilah milikmu, Mas. Kau bebas sekehendak hati dalam rumah ini. Betapa sunyi hati gadis dan ibunya di tengah-tengah kekayaan melimpah ini. Nah, mengasuhlah, aku hendak bekerja sekarang. Ia berdiri hendak berangkat. Ia pandangi aku sebentar, ragu, mencium pipiku, kemudian berjalan cepat meninggalkan aku seorang diri. Beberapa lama sudah ia simpan perasaannya. Sekarang akulah tempat tumpahan curahan. Dari tempat dudukku terdengar deru pabrik beras yang sedang bekerja, bunyi andong-andong pengantar susu yang berangkat dan datang, derak-derik gerobak-gerobak mengangkuti sesuatu dari dan ke gudang, pukulan-pukulan gebahan orang melepas kacang-kacangan dari kulitnya sambil bergurau. Aku masuk ke kamar, membuka-buka buku catatanku dan mulai menulis tentang keluarga aneh dan seram ini, yang karena suatu kebetulan telah membuat aku terlibat di dalamnya. Siapa tahu pada suatu kali kelak bisa kubuat cerita seperti Bila Mawar pada Layu, cerita bersambung menggemparkan tulisan Hertog Lamoye. Ya, siapa tahu. Selama ini aku hanya menulis teks iklan dan artikel pendek untuk koran lelang. Siapa tahu, dengan nama sendiri terpampang dan dibaca oleh umum. Siapa tahu. Semua kata-kata analis telah kucatat. Bagaimana tentang Darsam si pendekar? Aku belum tahu banyak tentangnya. Berpihak pada siapa dia di antara 3 golongan dalam keluarga seram ini? Tiadakah dia justru bahaya terdekat bagi ketiga pihak? Bahaya? Adakah bahaya itu sesungguhnya? Kalau ada, kan aku sendiri pun ikut terancam. Kalau benar ada, untuk apa pula aku tinggal di sini? Kan lebih baik aku
Pergi begitu saja aku tak kuasa. Gadis mempesonakan ini kemanapun terbawa dalam pikiran. Ketukan pada pintu itu membuat aku menggergap. Nyai telah berdiri di hadapanku. Tak terkirakan gembira Annelies dan aku si Nyo sudah datang. Lihat Nyo, dia sudah mulai bekerja lagi. Mendapatkan kegesitannya semula, kedatangan Sinyo bukan sekedar membantu kelancaran perusahaan, terutama untuk kepentingan Annelies sendiri. Dia mencintai Sinyo, dia membutuhkan perhatianmu. Maafkan keterus-teranganku ini, Mingke. Ya Mama, jawabku takzim, rasanya lebih daripada kepada ibuku sendiri, dan kembali kurasai daya sirnya mencekam. Sudahlah, tinggal di sini saja. Kusir dan bendi bisa disediakan khusus untuk keperluan Sinyo. Terima kasih Mama. Jadi Sinyo bersedia tinggal di sini bukan? Mengapa diam saja? Ya, pikirlah dulu. Pendeknya, sekarang ini Sinyo sudah tinggal di sini. Ya Mama, dan genggamannya atas diriku semakin terasa. Baik, istirahatlah, biar terlambat tentunya tak ada buruknya aku ucapkan selamat naik kelas. Dengan demikian aku mulai menjadi batih baru keluarga ini. Dengan catatan tentu aku harus tetap waspada, terutama terhadap Darsam. Aku tak akan terlalu dekat padanya, sebaliknya harus selalu sopan padanya. Robert barang tentu akan membenci aku sebagai pribumi tanpa harga. Tuan Herman Melema tentu akan menyembur aku pada setiap kesempatan yang didapatnya. Pendeknya aku harus waspada. Kewaspadaan sebagai bea kebahagiaan hidup di dekat gadis cantik tanpa bandingan, Annelies Melema. Dan apa bisa diperoleh dalam hidup ini tanpa bea? Semua harus dibayar atau ditebus juga sependek-pendek kebahagiaan. Pada waktu makan malam, Robert tak muncul. Bayang-bayang dan langkah menyeret Tuan Melema pun tiada. Mingke, Nyo, Nyai memulai, kalau suka bekerja dan berusaha, kau cukup di sini saja bersama kami. Kami pun akan merasa lebih aman dengan seorang pria di dalam rumah ini. Maksudku pria yang dapat diandalkan. Terima kasih Mama, semua itu baik dan menyenangkan, sekalipun harus kupikirkan dulu dan kuceritakan keadaan keluarga Xiang Mari yang masih membutuhkan jasa-jasaku. Itu baik, kata Nyai. Manusia yang wajar mesti punya sahabat, persahabatan tanpa pamrih. Tanpa sahabat hidup akan terlalu sunyi, suaranya lebih banyak tertuju pada diri sendiri. Mendadak, nah, Sinyo, Mingke sudah ada di dekatmu. Lihat baik-baik, dia sudah ada di dekatmu. Sekarang kau mau apa? Ah Mama, desau Annelies dan melirik padaku. Ah Mama saja kalau ditanyai. Ayo bicara sekarang, biar aku ikut dengarkan. Annelies melirik padaku lagi dan mukanya merah padam. Nyai tersenyum bahagia kemudian menatap aku berkata, begitulah Nyo, dia itu seperti bocah kecil. Sedang kau sendiri Nyo, apa katamu sekarang setelah di dekat Annelies? Sekarang giliranku tersibuk tak bisa bicara, dan barang tentu aku tak akan mungkin berseru ah Mama seperti Annelies. Perempuan ini memang berpikiran cepat dan tajam, langsung dapat mengganggapi hati orang, seakan ia dengan mudah dapat mengetahui apa yang hidup dalam dada. Barangkali di situ letak kekuatannya yang mencekam orang dalam genggamannya, dan mampu pula mensihir orang dari kejauhan, apalagi dari dekat. Mengapa kalian berdua pada diam seperti sepasang anak kucing kehujanan? Ia tertawa senang pada perbandingannya sendiri. Memang bukan Nyai sembarang Nyai, dia hidupi aku. Dia hadapi aku, siswa HBS, tanpa merasa rendah diri. Dia punya keberanian menyatakan pendapat dan dia sadar akan kekuatan pribadinya. Kami lewatkan malam itu dengan mendengarkan Walt Austria dari fonograf. Mama membaca sebuah buku apa aku tak tahu. Annelies duduk di dekatku tanpa bicara. Pikiranku justru melayang pada Mai Mari. Dia akan senang di sini, kiraku. Dia senang mendengarkan lagu-lagu Eropa. Tak ada fonograf di rumahnya pun tidak di pemondokanku. Mulailah aku ceritakan padanya tentang gadis cilik yang kehilangan ibunya dan nasib ibunya, dan kebaikan hati Xiang Mari dan kebijaksanaannya dan kesederhanaannya. Nyai berhenti membaca, meletakkan buku di pangkuan dan ikut mendengarkan ceritaku. Fonograf dilayani oleh seorang pelayan wanita. Aku teruskan ceritaku tentang Xiang Mari. Pada suatu kali ia dengar regunya mendapat perintah menyerbu sebuah kampung di Blang Kejeren. Mereka berangkat pagi-pagi dan sampai di kampung itu sekitar jam 9 pagi. Dari jauh mereka telah menghamburkan peluru ke udara agar semua pelawan menyingkir, dan dengan demikian tidak perlu terjadi pertempuran. Mereka menembak-nembak lagi ke udara sambil berteduh di bawah pepohonan. Beberapa kemudian mereka berjalan lagi siap memasuki kampung. Betul saja kampung itu telah kosong, regunya masuk tanpa perlawanan. Tak seorang pun dapat ditemukan, seorang bayi pun tidak. Orang mulai memasuki rumah-rumah dan mengobrak-abrik apa saja yang bisa dirusak. Penduduk sudah begitu melaratnya selama lebih 20 tahun berperang, tak ada didapatkan sesuatu untuk kenang-kenangan. Kopral Telinga telah memerintahkan
membakar semua rumah. Tepat pada waktu itu, orang-orang Aceh nampak seperti rombongan semut, laki dan perempuan. Semua berpakaian hitam, berseru-seru dalam berbagai macam nada, memanggil-manggil Allah. Beberapa orang saja nampak berikat pinggang selendang merah. Di dalam kampung itu sendiri tiba-tiba muncul beberapa orang lelaki muda Aceh menerjang, mengamuk dengan parang. Entah dari mana datangnya, senapan tak bisa dipergunakan lagi dan semut hitam di kejauhan itu makin mendekat juga. Regu telinga kocar-kacir sekalipun sebagian besar para pengamuk tewas, sisanya melarikan diri dengan mengangkuti teman-teman sendiri yang terluka. Regu itu tergesa meninggalkan kampung. Syang Mari terjebak dalam ranjau bambu. Sebilah yang runcing telah menembus kakinya. Juga telinga terkena ranjau, hanya kurang parah. Orang mencabut bilah bambu dari kakinya dan Syang Mari pingsan. Mereka lari dan lari dan lari. Orang tak dapat menduga apa yang sedang dipersiapkan di luar rombongan semut yang mendatang itu. Orang Aceh pandai bermain muslihat. Bisa saja mendadak muncul pasukan pelawan baru. Hanya lari dan lari yang mereka bisa, dan membawa kurban yang bisa dibawa. Para kurban dirawat di rumah sakit company. 15 hari kemudian ketahuan kaki Syang Mari terserang gangren pada perbukuan lutut. Beberapa bulan yang lalu ia telah kehilangan kekasihnya. Sekarang ia kehilangan sebuah dari kakinya, dipotong di atas lutut. Bawalah anak itu kemari, kata Nyai. Analis akan suka sekali mendapatkan adik, bukan An? Oh tidak, kau tidak membutuhkan adik, kau sudah mendapatkan Mingke. Ah mama, ini serunya malu, dan aku sendiri tidak kurang dari itu, tak ada peluang lain. Sudah ku coba bangunkan diri sebagai pria berpribadi dan utuh di hadapan wanita luar biasa ini. Tak urung setiap kali ia bicara usahaku gagal, kepribadianku terlindungi oleh bayang-bayangnya. Memang aku tahu yang demikian tak boleh berlarut terus. Mama, izinkan aku bertanya, begitu usahaku untuk keluar dari bayang-bayangnya. Lulus sekolah apa mama dulu? Sekolah, ia menelengkan kepala seperti sedang mengintai langit, menjernihkan ingatan. Seingatku belum pernah. Mana mungkin, mama bicara, membaca, mungkin juga menulis Belanda. Mana bisa tanpa sekolah? Apa salahnya? Hidup bisa memberikan segala pada barang siapa tahu dan pandai menerima. Sungguh aku terperanjat mendengar jawaban itu. Tak pernah itu dikatakan oleh setiap orang di antara guru-guruku. Maka malam itu aku sulit dapat tidur. Pikiranku bekerja keras memahami wanita luar biasa ini. Orang luar sebagian memandangnya dengan mata sebelah karena ia hanya seorang nyai, seorang gundik, atau orang menghormati hanya karena kekayaannya. Aku melihatnya dari segi lain lagi, dari segala apa yang ia mampu kerjakan, dari segala apa yang ia bicarakan. Aku benarkan peringatan Jean Marie, harus adil sudah sejak dalam pikiran. Jangan ikut-ikutan jadi hakim tentang perkara yang tidak diketahui benar tidaknya. Memang ada sangat banyak wanita hebat, hanya saja baru Nyai Ontosoroh yang pernah kutemui. Menurut cerita Syang Mari, wanita Aceh sudah terbiasa turun ke medan perang melawan company dan rela berguguran di samping pria, juga di Bali. Di tempat kelahiranku sendiri, wanita petani bekerja bahu-membahu dengan kaum pria di sawah dan ladang. Namun semua itu tidak seperti mama, dia tahu lebih daripada hanya kampung halaman sendiri. Dan semua teman sekolah tahu ada juga seorang wanita pribumi yang hebat, seorang darah setahun lebih tua daripadaku. Ia putri Bupati J, wanita pribumi pertama yang menulis dalam Belanda. Diumumkan oleh majalah keilmuan di Betawi. Waktu tulisan yang pertama diumumkan ia berumur 17. Menulis tidak dalam bahasa ibu sendiri. Setengah dari teman-temanku menyangkal kebenaran berita itu. Mana bisa ada pribumi darah pula, hanya lulusan ALS bisa menulis, menyatakan pikiran secara Eropa, apalagi dimuat di majalah keilmuan. Tapi aku percaya dan harus percaya. Sebagai tambahan keyakinan, aku pun bisa lakukan apa yang ia bisa lakukan. Kan telah kubuktikan aku juga bisa melakukan, biarpun masih taraf coba-coba dan kecil-kecilan. Bahkan dialah yang merangsang aku untuk menulis. Dan di dekatku kini ada wanita lebih tua. Dia tidak menulis tapi ahli mencekam orang dalam genggamannya. Dia mengurus perusahaan besar secara Eropa. Dia menghadapi sulungnya sendiri, menguasai tuannya Herman Melema, bangunkan bungsunya untuk jadi calon administratur, analis Melema, darah cantik idaman semua pria. Aku akan pelajari keluarga aneh dan seram ini dan bakal ku tulis.